Shalom untuk kita semua. Hari ini Jumat 21 Februari 2025, saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang diberikan oleh Majelis Sinode GKO di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan selamat. Saat ini kami hendak belajar firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami terbatas dalam hal mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya keterbatasan kami ini tidak menghalangi kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah Tuhan Yesus pribadi yang diimani. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 19a yang berbunyi demikian. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan memakai beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, mengapa orang banyak itu berusaha menjamah dia? Karena mereka mau sembuh. Kedua, apa yang menggerakkan mereka untuk menjamah dia? Iman yang menuntun mereka. Ketiga, dari mana timbul iman mereka? Dari pendengar mereka oleh Injil Kerajaan Allah. Pada saat itu Yesus menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka sudah banyak mendengar tentang apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Semua orang yang mengikuti Yesus, semuanya orang sakit, tidak ada yang sehat. Mereka datang dengan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik sampai kepada penyakit rohani. Ada yang buta secara jasmani dan ada pula yang buta secara rohani. Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk membawa perubahan besar. Pertanyaannya, perubahan macam apa? Yang buta rohani, Yesus mentahirkan mereka sehingga mereka mengenal siapa Allah dan mereka memahami apa misi Allah bagi dunia ini, yaitu untuk menebus dosa manusia. Dalam misi yang besar ini saja, Yesus sanggup dan sudah Dia kerjakan untuk manusia. Apalagi hanya soal menyembuhkan penyakit fisik, terlalu mudah bagi Yesus. Yesus cukup berkata, "Hai orang buta, melihatlah. Hai orang bisu, berbicaralah. Hai orang mati, bangunlah." Semua dapat dilakukan oleh Yesus. Maka dapat dipastikan bahwa untuk urusan keselamatan umat manusia, hanya Yesus jawabannya, tidak ada yang lain. Perhatikan jawaban Petrus untuk pertanyaan dari para pemimpin Yahudi, tua-tua, dan para ahli Taurat. Menurut Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12, demikian firman-Nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus tidak hanya sanggup menyelamatkan manusia dari urusan sakit penyakit, tetapi Yesus juga sanggup dan sudah menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal. Dan memang sebenarnya misi Yesus bukan untuk menjadi tabib atau penyembuh penyakit, tetapi misi Yesus untuk menjadi juru selamat manusia. Bicara soal penyembuh atau cerita-cerita kesembuhan, sebenarnya sudah banyak dituliskan dalam Perjanjian Lama. Misalnya Elia
Elia membangkitkan anak janda Sarfat yang sudah mati. Pada masa Yesus hidup pun banyak tabib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau manusia hanya melihat Yesus sebagai seorang penyembuh, atau manusia hanya menilai Yesus bisa membangkitkan orang mati, Elia juga bisa melakukan itu. Lalu apa bedanya Yesus dengan Elia? Apa bedanya Yesus dengan para tabib? Kalau di Indonesia sekitar tahun 2009, kita dihebohkan dengan seorang anak kecil yang bernama Ponari. Menurut informasi yang berkembang, anak ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hanya bermodalkan batu petir. Kalau manusia hanya mengimani Yesus sebagai penyembuh yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, lalu apa bedanya Yesus dengan anak kecil yang bernama Ponari? Injil Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus tentu merupakan kabar baik. Berita ini membawa pengharapan bagi semua orang. Mereka yang tadinya begitu rapuh, akhirnya semuanya itu runtuh karena berita Injil Kerajaan Allah yang mereka dengar. Mari kita renungkan perkataan Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Yesus menjadi sentral kehidupan umat manusia. Maka itulah alasan mengapa Yesus menjadi pribadi yang diimani oleh setiap orang. Dan itulah yang membedakan Yesus dengan para tabib, para nabi yang melakukan penyembuhan. Karena yang dipulihkan oleh Yesus bukan hanya tentang penyakit pada umumnya, namun Yesus juga memulihkan relasi antara Allah dan manusia. Yesus menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib, mati, bangkit, dan hidup, bahkan naik ke surga. Pertanyaannya, siapakah yang dapat melakukan hal demikian selain Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa pesan firman Tuhan hari ini kepada kita semua? Jangan pernah melepaskan Yesus. Berusahalah menjamahnya. Sama seperti iman dari seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Ia mengatakan, asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dengan sekuat tenaga, kita tetap beriman kepada Yesus Kristus yang berdaulat atas kehidupan kita. Yesus yang kita imani adalah Yesus yang dapat dipercaya. Yesus yang kita imani adalah Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Yesus yang kita imani adalah Yesus yang sanggup menyelamatkan kita dari penyakit apapun, bahkan dari kematian yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagikanlah firman Tuhan hari ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapa saja yang kita jumpai di hari ini, agar semua orang selalu beriman kepada Yesus dalam situasi maupun kondisi apapun juga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang membawa pengharapan kepada kami semua. Kami mohon Roh Kudus menguatkan iman kami ketika kami ada dalam kesesakan. Kami akan memulai semua pergumulan kami di hari ini. Untuk itu, kami mohon perlindungan Tuhan. Kami meminta supaya Tuhan memberkati setiap tugas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, pergumulan pribadi, dan rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.